هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'du, yang saya hormati, ini nggak ada kiainya ya? Oh ada kiai Yaya. Para ya gus-gus, para asatid, para bunyai, wa nakhusu bidzikri Ibu Nyai Khairufah, Ibu Nyai Aisyah, dan Ibu Nyai yang lain yang saya tidak hafal karena saya belum menghafalkan. Saya nggak terlalu kenal, mohon maaf gitu. Para gawagis wanawaning, gawagis itu jamak taksirnya gusun, gusoni, gawagisu ya. Nawaning itu jamak taksirnya ning, ningun, ningani, nawaning. Dan yang saya hormati dan yang saya saya cintai dah ya, biasa aja, para santri putri yang berbahagia. Kenapa bahagia? Karena maulidan apa karena ada saya? Saya sudah menikah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita oleh Allah dipilih dan ditakdirkan untuk sama-sama berbahagia merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita bisa merayakan Maulid itu bukan kebetulan, tapi Allah pilih kita untuk merayakan Maulid. Ini saya intermezzo dulu sebentar ya. Pertama, saya merasa sangat canggung, sangat tidak pantas saya berdiri di sini sebagai pembicara. Agak gugup, ada apa? Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Yang di hadapan saya ini bunyai-bunyai. Yang santri putri ini insyaallah calon bunyai. Menurut dia bunyai pebajeng, saking amin malolo. Ini pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Madura, bahasa Inggris atau bahasa apa? Enggak, saya cuma tanya. Kalau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Inggris saya nggak bisa. Mundur dan pijak mudur sampean paham? Sebagian nggak paham. Saya 2 hari yang lalu kalau tidak salah dihubungi Dewan Fatwa MUI Jawa Timur, Gus Ebit. Saya katanya diminta ngisi, saya kira ngisi apa ngisi bensin, apa ngisi apa, ternyata ngisi acara Maulid. Kemudian saya dihubungi oleh pengurus Betri, katanya saya lihat baca undangannya jam 7:30, kemudian saya dihubungi katanya datang aja jam 8:30. Saya nyantai-nyantai, ternyata diperalat lagi menjadi jam 8. Saya belum siap, akhirnya saya berangkat hujan-hujan karena saya belum beli mobil. Saya minjem motornya Barohim, tahu Barohim kan? Hujan kenapa saya belum beli mobil? Karena belum ada garasinya. Insya Allah nanti kalau sudah ada garasinya, saya akan berdoa semoga punya mobil. Maulid Nabi. Sekarang kita sedang merayakan Maulid Nabi. Saya tanya boleh ya? Kira-kira Maulid Nabi itu baik apa nggak baik?
Baik itu sunnah apa wajib? Baik itu sunnah apa wajib? Ada dalil yang mewajibkan maulid? Berarti mana dalil yang menghukumi sunnah maulid? Enggak ada. Wa yusannu ayyahtafila bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Berarti enggak ada. Berarti kalau tidak ada dalilnya berarti bid'ah dong. Bid'ah apa enggak? Bid'ah apa enggak? Oh, bid'ah. Oh, kalian bilang bid'ah tapi kalian merayakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bid'ah apa sunnah? Bid'ah apa sunnah? Sunnah. Nabi pernah maulidan? Enggak pernah. Berarti bid'ah dong. Begini. Kalau kita mau menghukumi maulid, jangan lihat maulidnya, lihat isinya. Maulid nggak ada di zaman Nabi, ya kan? Lalu hukumnya bid'ah. Oh, bentar dulu, lihat isinya. Pas maulidan tadi ngapain? Baca sirah Nabi, ya, tawassul, baca Al-Quran, baca pujian-pujian untuk Nabi. Bid'ah itu oleh para ulama, banyak ulama yang memaknai bid'ah itu berbeda-beda. Ada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membagi bid'ah menjadi 3. Ada yang saya kasihan yang di belakang apa bahasa Indonesia lupa saya. Tiang, iya. Saya kasihan yang di belakang tiang sampai gini-gini. Agak geser nggak apa-apa. Bid'ah itu menurut bahasa adalah setiap sesuatu yang tidak pernah ada contohnya. HP, handphone, pertama kali orang yang membuat handphone ini dia sudah membuat bid'ah, ya kan? Orang yang pertama kali membuat mobil dia membuat bid'ah. Kita semuanya juga bid'ah karena dulu kita nggak pernah ada. Di zaman Nabi kita juga nggak pernah ada, ya kan? Berarti kita ini bid'ah. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi atau tidak pernah ada sebelumnya, tidak ada contohnya. Allah itu yang tukang bid'ah. Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak pernah ada contohnya. Badi'us samawati wal ard. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contohnya. Berarti Allah itu membuat bid'ah. Adapun bid'ah secara syar'an adalah setiap sesuatu, ya kan, yang tidak menyalahi dalil, yang tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi ijma', ataupun tidak menyalahi qiyas. Meskipun secara wadahnya nggak ada. Dulu maulidan ada nggak? Nggak ada. Yang ada tola'al. Kalau tola'al ada. Dulu sahabat Ansor menyambut Nabi dengan Tala'al badaru ala. Tapi kalau alangkah indahnya hidup ini, itu bid'ah. Kenapa? Nggak pernah dicontoh oleh para sahabat, nggak pernah ada di zaman Nabi. Apakah itu nggak boleh? Gini, gampangnya begini. Saya sedang berbicara dengan ibu-ibu sama santi. Saya tidak sedang berbicara dengan Bu Nyai dan Ning, karena saya tidak merasa menggurui. Begini, suatu yang tidak menyalahi perintah Allah, tidak menyalahi perintahnya Rasulullah, maka itu tidak bisa disebut bid'ah, meskipun tidak pernah ada di zaman Nabi. Tahlilan pernah ada nggak di zaman Nabi? Maulidan nggak ada. Terus hukumnya bagaimana? Maulid itu wadah. Kita tidak sedang menghukumi wadah, tapi isinya. Wadah buat apa? Bagaimana hukumnya plastik? Nggak ada hukumnya. Berharga tuh plastik. Plastik nggak ada harganya. Yang berharga apa yang ada di dalam plastik itu. Maulid ini apa? Ada yang bid'ah, ada yang haram, ada yang enggak.
Kalau maulidan itu diisi dengan ngundang artis, ya, perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dihadiri oleh artis-artis Jawa Timur. Kok apa? Yang hadir itu orang-orang yang agak seksi-seksi itu, kemudian dia joget-joget, acaranya Maulid. Ini haram nggak? Karena isinya maksiat. Nah, isinya maulidan kita apa? Pertama, kita senang nggak maulidan? Kenapa senang? Karena senang dengan yang dirayakan. Siapa yang dirayakan? Nabi Muhammad. Kalian teman-teman adik-adik yang 2000 tahun apa, yang kelahiran 2000 ke atas ini mungkin sering merayakan ulang tahun. Pernah ulang tahun? Bid'ah nggak ulang tahun? Dosa nggak? Lah kita ulang tahun nggak dosa. Lah kita merayakan maulidnya Nabi dosa. Kan ya korek. Siapa kita, siapa Nabi? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita maulidan itu isinya apa? Kita maulidan itu isinya kita sedang mengungkapkan rasa bahagia kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, kita senang dengan kelahiran Nabi, dengan kemudian kita kumpul makan-makan bareng, zikir bareng, sholawatan bareng. Ini baik enggak? Baik. Baca maulid tadi baca tiba apa sintuturun? Tiba alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib. Masa kayak gini nih jelek? Kan kita sedang mengungkapkan rasa cinta kita, rasa bahagia kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengungkapkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi itu dilarang apa diperintah? Diperintah. Perintah siapa? Perintah Allah apa perintah Nabi? Dalam Al-Qur'an dikatakan, mungkin kalian sudah hafal, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaknya orang-orang itu berbahagia. Rahmat Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Kita diperintahkan bahagia dengan rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad. Bentuk kebahagiaan kita dengan cara maulidan. Saya boleh cerita? Boleh ya? Boleh. Tahu Abu Lahab? Kenal? Tapi tahu? Siapa Abu Lahab? Paman Nabi. Ya, tabbat ada Abi Lahab wa tab. Orang yang oleh Al-Quran dinas masuk mana? Masuk neraka. Betul? Betul. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ceritanya, tapi saya ulang ya. Paman Nabi yang bernama Sayyid Abbas itu pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kemudian Sayyid Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu di sana? Apa yang terjadi denganmu? Apakah kau baik-baik saja?" Dijawab oleh Abu Lahab, "Saya disiksa oleh Allah." Disiksa. Akan tetapi, kata Abu Lahab, setiap malam Senin siksa saya itu diringankan. Ada air yang keluar dari jari jemariku yang kemudian mengurangi rasa panas di dalam diriku. Itu aku dapatkan. Sallallahu Muhammad. Santai-santai Ki Abid. Sallallahu alaihi Muhammad. Surah turun bola. Itu saya dapatkan karena saya dulu pernah merasa bahagia dengan kelahiran Muhammad. Muhammad. Karena dulu saya pernah merasakan bahagia dengan kehadiran, dengan kelahiran Muhammad. Saking saya bahagianya, saya punya budak bernama Thuwaibah.
saya merdekakan. Karena Thuwaibah orang pertama yang melapor kepada Abu Lahab, menyampaikan kepada Abu Lahab bahwa keponakan yang selama ini ditunggu-tunggu sudah lahir, yaitu Nabi. Senang Abu Lahab luar biasa. Akhirnya Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Meskipun Abu Lahab ini bukan orang Islam, tapi sikapnya, sikap bahagianya, perasaan senangnya diingat oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah lupa. Akhirnya apa? Dia diringankan siksanya oleh Allah. Fa kaifa kana bil muslim al muwahhid? Maka bagaimana dengan umatnya Nabi? Wes mondok. Allahumma shalli Muhammad. Ini apa maksudnya ini? Kalau Abu Lahab diringankan siksanya, padahal dia orang kafir, kita Islam enggak? Islam ya? Umat siapa? Umat Nabi. Wis Islam, mondok, soleha, cantik, suaminya ganteng. Njok mah bang samin ganteng pacik semangat mau amin. Suaminya tampan, senang solawatan. Apakah orang ini nanti tidak akan memetik buahnya nanti di akhirat? Abu Lahab saja senang. Abu Lahab saja yang senang padahal dia orang kafir diringankan siksanya. Bagaimana dengan kita para santri yang di sini selawatan tiap malam apa? Enggak pernah. Ada acara malam Jumat ada tiba enggak? Ada. Baca. Simduduror ada. Dia pokoklah. Baca apa? Ishfalana lana lana ya Habib. Sambil gini-gini, sambil tangannya gini-gini. Ada yang gini-gini gitu. Ada? Enggak ada di sini, saya yakin kan. Ada enggak? Wah, enggak ada. Kalau enggak ada jangan bilang ada. Ada yang gini-gini? Ada. Kenapa tuh? Itu karena sakit hati apa karena senang? Karena senang sama siapa? Senang sama Nabi Muhammad. Sakit hati ke siapa? Enggak kan? Senang kan? Lah orang ini kata ulama, kalau Abu Lahab yang senang dengan Nabi Muhammad, atas kelahiran Nabi Muhammad diringankan siksanya, apalagi kita orang Islam. Yakin nggak? Yakin nggak nanti kita akan dibalas karena kita telah merayakan Maulid Nabi? Yakin nggak? Yakin dong, masa nggak yakin? Yakin? Allahumma amin. Kemudian kita maulidan itu karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diutus kepada kita, kita seneng nggak? Wes, jangan nabi, kejauhan. Kalian punya suami ganteng, seneng nggak? Ganteng, ya kan? Alim, perhatian, setia, mukanya brewok. Enggak, saya nggak bilangin saya. Seneng nggak? Kaya uang ya, bukan kaya hutang. Seneng nggak? Kalian dapat suami kayak gitu aja seneng. Gimana dengan Nabi Muhammad? Yang Nabi Muhammad itu orang yang tiap harinya nangis karena mikirin kita, yang nanti di akhirat akan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan kita. Masa kita nggak seneng? Padahal suami kita belum tentu menyelamatkan kita, bahkan mungkin menjerumuskan. Na'udzubillah. Nabi Muhammad orang yang berjuang mati-matian, jasanya tidak akan pernah kita balas meskipun kita jalan ke Madinah, ke raudhahnya beliau, dengan berjalan merangkak memakai muka kita, nggak pernah bisa akan membalas jasa beliau. Masa kita nggak bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah utus Nabi Muhammad kepada kami dan kami menjadi umatnya Nabi Muhammad. Suatu ketika Rasulullah pergi ke Madinah. Tahu Madinah? Tahu kapan ke sana? Nanti akhir tahun jalan-jalan ke Madinah ya.
Ya, naik elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Suatu ketika Kanjeng Nabi pergi kemana tadi? Ke Madinah. Kemudian fawajadul yahud yasum. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Wahai orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa?" Waktu itu tanggal 10 Muharram, berarti Yaum Asyura. Orang Yahudi berpuasa. Ditanya sama Kanjeng Nabi, apa jawab orang Yahudi? "Rasulullah Muhammad, kami berpuasa itu karena kami bersyukur kepada Allah karena Allah utus Musa. Musa orang yang telah menyelamatkan kami." Dulu orang Yahudi ini ketika dikejar oleh Firaun, nyampe di pinggir laut, kan Nabi Musa kan membelah lautan. Kemudian orang Yahudi ini menyeberangi, aman. Ketika Firaun dan pengikutnya mengikuti, akhirnya mereka ditimpakan atau tenggelam oleh air. Kemudian pernah juga Nabi Musa itu mengeluarkan memukul batu, kemudian batu itu mengeluarkan 12 mata air. Dan masih banyak lagi jasa-jasanya Nabi Musa. Senang orang Yahudi, maka mereka berpuasa. Apa kata Rasulullah? Kalau orang Yahudi berpuasa karena bersyukur kepada Allah atas diturunkannya, diutusnya Musa, maka pastinya umat Nabi Muhammad harus lebih bersyukur kepada Allah karena Allah turunkan, karena Allah utus Nabi Muhammad kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu ya dalam rangka memuliakan hari kelahirannya, puasa nggak Kanjeng Nabi itu? Hari apa? Hari Senin. Apa kata Nabi? Hari Senin ini adalah hari kelahiranku, maka aku berpuasa di hari Senin. Nabi juga memperingati Maulid Nabi. Tapi kalau Nabi Muhammad itu berpuasa, kalau kita bersolawat, maulidan seperti ini. Berarti maulidan itu isinya apa tadi? Sallallahu Muhammad. Kembali ke pertanyaan yang di awal. Berarti maulid ini baik apa buruk? Kita merayakan maulid ini berdosa atau tidak? Kenapa tidak berdosa? Pertama, karena kita hadir ke sini dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena diutus Nabi Muhammad kepada kita. Saya mau bahas bid'ah sebentar ya. Bid'ah itu ya saya terangkan ini. Kalau kalian ada di pondok, itu seakan-akan nggak ada apa-apa. Tapi di luar sana banyak orang-orang awam yang didoktrin oleh orang-orang sebelah, akhirnya benci maulid, sehingga dikatakan orang yang merayakan maulid itu sudah melakukan kesyirikan, syirik asghar. Bahkan ada yang mengatakan sampai kufur kalau di dalamnya tuh ada tawassul. Kayak misalkan bi rasulillahi wal badawi wari, itu kan ada bentuk apa? Tawassul, haram, syirik. Menurut mereka, setiap yang tidak ada di zaman Nabi maka hukumnya bid'ah. Setiap bid'ah dolalah. Saya contohkan begini. Bid'ah itu ada yang wajib nggak? Ada ya. Dulu di zamannya Rasulullah, Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada nuktohnya, nggak ada titiknya. Di zamannya, berarti harokat dan titik itu hukumnya bid'ah, karena mengada-ngada sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Kalau misalkan kita baca Al-Quran nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya, apa bedanya antara faktulu dengan fakbalu? Sama itu, faktulu, fakbalu. Aduh, zaman semakin, kenapa boleh pada harokat? Nggak ada harokat, ada harokatnya, ada titiknya. Masih belum bisa baca Quran. Ada nggak zaman sekarang yang nggak bisa baca Quran? Ada. Tapi kalau kalian bisa semua ya,
Katanya calon bunyai, katanya soleha. Masa nggak bisa baca Quran? Bisa kan? Bisa dong. Kalau nggak ada harokatnya bisa. Kalau nggak ada titiknya, tapi kan itu bid'ah. Nggak apa-apa kan? Ini contoh bid'ah yang wajib. Dulu pernah nggak ada pondok pesantren? Nabi menggalang dana untuk pembangunan pondok pesantren, pernah nggak? Berarti pondok itu, kita tidak menghukumi wadahnya, tapi kita menghukumi isinya. Apa isinya pondok pesantren itu? Apa isinya pondok itu? Sholat jamaah, betul? Baca Quran, betul? Ada baca Quran kan? Baca kitab. Masa bid'ah? Masa haram? Enggak kan? Enggak kan? Enggak dong. Masa iya? Iya kan? Ada lagi bid'ah yang baik. Contohnya apa ya? Ya seperti semalam ini. Ini adalah bid'ah yang bagus. Karena dengan kita berkumpul ini, kita mengingat-ingat Allah, mengingat-ingat Rasulullah. Kalau kita nggak kesini mungkin paling main HP, ya, main Mobile Legend atau main TikTok. Tetap bukan kalian, ada orang. Tapi kalau karena kita hadir ke sini, kita bisa sholawatan, pengajian dan lain sebagainya. Sallallahu Muhammad. Hadirat bila hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kalau kita merayakan maulid, kira-kira apa yang akan kita dapatkan? Apakah kalau maulidan nanti suami kita ganteng-ganteng? Saya tanya, kok amin sih? Kalau kita maulidan emang nanti suami kita ganteng? Ya bisa jadi, bisa enggak kan? Ada sebuah cerita. Boleh saya cerita? Bentar aja. Panitia mana panitia? Panitia, saya dikasih waktu berapa menit? 20 menit, 30 menit? Bebas, okay. Begini, suatu ketika ada ibu-ibu yang soleha, kayak yang ada di hadapan saya, insya Allah. Ada ibu-ibu soleha ini tapi fakir, miskin. Pekerjaannya setiap hari hanya menenun baju. Mungkin kalau sekarang tukang jahit. Saking fakirnya nggak punya uang kecuali 1 dinar. 1 dinar mungkin ya, kalau sekarang mungkin nggak punya harta, cuman punya uang sekian ribu begitu ya. Suatu ketika ibu ini wafat, meninggal dunia, punya 1 anak. Harta yang ditinggalkan hanya 1 dinar. Kemudian anaknya ini mengatakan begini, uang ini adalah uang jerih payah ibuku, maka aku tidak akan membiarkan uang ini, melainkan akan aku gunakan untuk akhirat. Maka uang itu tetap tidak digunakan. Suatu ketika anaknya ini jalan ke Jember, kemana gitu ya, ke Anuria, mana nanti. Kemudian suatu ketika nyampe di Anuria, mungkin kalau sekarang atau di mana, ada segerombolan orang sedang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Waktu itu ketika bulan Rabiul Awal. Mereka baca zikir, baca Al-Quran, baca Maulid Nabi. Kemudian ini sesuatu yang tidak pernah dia ketahui. Kemudian dia gabung, ikutan apa? Ikutan baca. Habis itu dia pulang, seneng ya, muritannya ada pisangnya, ada anggur, macam-macam, ada anggurnya. Seneng, akhirnya pulang. Habis itu malam-malam dia tidur bermimpi seakan-akan udah kiamat, udah masuk surga. Kemudian sama malaikat dipanggil orang-orang yang tadi maulidan itu, yang pakai kerudung putih, kerudung merah, yang itu dipanggil sama malaikat. Ayo sini yang maulidan mana? Ternyata sudah disiapkan gedungnya mewah. Kalau di Jember yang paling bagus rumahnya siapa? Gus Yaya. Saya, rumah saya. Oke. Anggaplah rumah kalian itu paling bagus lah, sekampung gitu ya.
ini lebih bagus daripada rumah kalian. Kemudian dipanggil masuk semuanya. Dari sekian gedung itu ada gedung yang paling cakep sendiri, paling bagus, paling mewah. Ketika pemuda ini mau masuk, ditahan sama malaikat. Jangan masuk. Ini gedung khusus untuk orang yang merayakan maulid. Orang yang menginfakkan hartanya untuk acara maulid. Nyumbang berapa? Mbak, nyumbang berapa, Mbak? Hah? Nyumbang berapa? Aku tidak butuh senyumanmu, aku butuh jawabanmu. Nyumbang berapa? Hah? Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian pemuda ini bangun. Ketika bangun dari mimpinya, dari tidurnya, berkata pemuda ini, saya hanya punya uang 1 dinar, saya tidak akan menginfakkan ini kecuali untuk maulid. Maka kemudian pemuda ini merayakan maulid seadanya, diundang teman-temannya, diundang tetangganya, menjadi zikir, baca Quran, baca maulid. Kemudian pemuda ini bercerita kepada para hadirin yang hadir. Mendengar itu para hadirin senang semuanya. Kemudian malam harinya tidur mimpi lagi. Apa? Di dalam mimpinya pemuda ini bertemu dengan almarhumah ibundanya. Kemudian ibundanya berkata, wahai anakku, aku berterima kasih kepadamu karena berkat maulid yang engkau rayakan, yang engkau adakan itu, aku oleh Allah diberikan kemuliaan, pakaian yang bagus, diberikan wewangian, sehingga keadaanku seperti ini. Maka pemuda ini sangat berbangga. Singkat cerita atau inti daripada cerita ini adalah bahwasannya kita berhusnudzon kepada Allah dengan kita merayakan maulidan. Insya Allah bukan hanya kita membahagiakan diri kita sendiri, tapi nanti insya Allah keluarga kita akan bahagia karena kita senang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah setengah jam. Sudah ya, setengah jam. Sudah? Sudah. Kesimpulannya adalah tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi itu tidak boleh kita lakukan. Tapi perbuatan itu harus dilihat baik apa enggak. Meskipun tahlilan, maulidan itu nggak pernah ada di zaman Nabi, tapi kan kalau kita maulidan, kita kan nggak joget-joget kan? Maulidan ini kan bukan tempat pacaran kan? Maulid ini tempat kita berzikir, bersolawat, memuji-muji Nabi, silaturahim, bersedekah. Ini kan baik. Maka kita nggak boleh menghakimi, menghukumi wadahnya, tapi kita nilai, kita hukumi isinya. Tapi tidak setiap maulidan itu pasti baik. Kalau isinya itu dangdutan, kan ada perayaan maulid, ngundang grup, ya kan, isinya cewek-cewek, kan? Yang itu, ini maulid yang bid'ah ini, yang nggak dibenarkan. Kemudian yang hadir tuh laki-laki perempuan kumpul, dempet-dempetan. Ini boleh nggak nih? Bukan maulidnya yang dilarang, tapi isinya, kan begitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga meskipun sedikit bisa membawa manfaat untuk kita semua di dunia wal akhirah. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.